Apakah iPhone XR masih layak di tahun 2025? Oke teman-teman, selamat datang di vlog saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai iPhone XR. Nah, apakah iPhone XR ini masih layak digunakan di tahun 2025? Kalau menurut saya tentunya sangat layak. Karena apa? Karena iPhone ini merupakan iPhone keluaran tahun 2018 dan sekarang sudah tahun 2025, dan ketika dibuat untuk konten ini kameranya luar biasa. Menurut saya ini masih kamera yang bagus ya. Ada yang mengatakan bahwasanya hasil video dari kamera iPhone XR ini lebih bagus daripada iPhone 11. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi entahlah seperti apa. Tapi kalau menurut saya sendiri, untuk kualitas kamera dari iPhone XR ini masih sangat bagus, kayak gitu teman-teman. Terus kemudian juga untuk iPhone ini sendiri, menurut saya sangat badak ya. Kenapa? Karena iPhone ini menggunakan baterai dan kualitas layar itu yang sesuai. Maksudnya gimana? Penggunaannya baterai lumayan besar, sedangkan kualitas layarnya itu adalah IPS. Jadi tentunya akan sangat menghemat di bagian baterainya, kayak gitu teman-teman. Terus kalau semisal teman-teman menggunakan HP ini, tentunya sangat tahan banting. Ini contohnya seperti pengalaman ya yang saya rasakan ini ya. Jadi iPhone ini sudah berkali-kali jatuhnya itu ke bawah, terus kemudian ini bagian layar ini ke langsung gini ke lantai ya, ke lantai keramik ini yang di belakang saya ini, keramiknya jatuh gitu. Dan layar depannya ini menurut saya sangat kuat ya. Ya memang ini sudah terlihat ada shadow. Kalau teman-teman lihat di sini sudah terlihat ada shadownya di sebelah samping ini sudah ada shadow. Terus kemudian di atas ini, nah ini merupakan akibat dari jatuh yang bagian layar tadi. Tapi anehnya gini teman-teman, anehnya ini ya, di bagian depan ini dia lama-lama akan hilang sendiri. Jadi ini sudah berjalan 2 kali ya teman-teman. Dia sudah berjalan 2 kali. Jadi pernah juga dulu itu jatuh, terus di sini juga mengalami hal yang serupa. Jadi dia seperti ini, terus lama-lama kemudian hilang lagi. Nah, ini juga mengalami hal yang sama. Dia tidak jatuh, tetapi sepertinya tertindih atau tertekan bagian depan. Terus dia seperti ini lagi. Nah, bisa dilihat. Nah, dia seperti ini lagi. Tetapi ini kok tak lihat lama-lama, ini akan menghilang juga. Ini kan mulai terawang nih. Lihat, nah ini mulai terawang. Kok bisa gitu loh. Jadi dia sudah jatuh, terus kemudian layarnya sudah kena seperti itu tadi, tetapi dia lama-kelamaan kayak pulih lagi kayak gitu teman-teman. Ya kalau menurut saya sih aneh ya, aneh. Ini pengalaman pribadi, tetapi aneh yang menurut saya sangat positif. Karena apa? Karena benar-benar ini layarnya sangat kuat ya, sangat kuat banget, bandel banget. Terus kemudian ini juga pernah saya cek itu di Trio Tools itu semuanya original, meskipun ini disclaimer, ini HP X Inter ya, X Inter, dan saya beli dulu di tahun 2021. Jadi sebelum pemberlakuan IMEI itu yang harus ada daftar IMEI dan lain sebagainya. Nah ini saya beli sebelum itu berlaku. Jadi ini untuk sinyal aman. All operator saya perbarui iOS berkali-kali, itu tetap sinyalnya masih ada nih. Kebetulan tidak saya pasangi kartu SIM card ya, tetapi ini masih bisa untuk kartu SIM card apapun jenisnya kayak gitu teman-teman. Dan HP ini ya, selain tadi tahan banting yang jatuh layarnya tadi terus seperti ini, tapi masih normal dipakai. Ini juga saya gunakan untuk main game seperti PUBG. Nah ini bisa dilihat di sini ada game ya, game PUBG PUBG ya, ini juga masih bisa, asalkan teman-teman main gamenya itu pakai cooler ya, pakai cooler. Terus kemudian memori di bagian di bagian memorinya itu harus tersedia lumayan banyak. Jadi bagian penyimpanan, nah di sini
Nah, di bagian penyimpanan ini teman-teman harus sediakan yang lumayan banyak. Jadi syarat untuk menggunakan permainan itu harus pakai cooler, terus kemudian memori juga harus disediakan banyak. Itu dijamin masih lancar kok, ini buat main game masih enak, masih nyaman, dan masih mampu kayak gitu teman-teman untuk iPhone XR ini sendiri. Terus apalagi ya, oh ya, untuk mengenai baterai ini menurut saya juga sangat awet, karena saya belinya second ya teman-teman, second, tetapi waktu saya beli dulu itu tahun 2021 itu baterai health-nya sekitar 87%. Nah, sudah saya pakai 2022, 23, 24, 25, 4 tahun ya, saya pakai 4 tahun dan baterai health-nya masih ini di 78 ya, di 78. Dan ya memang sih ini waktunya untuk ganti, dan lumayan agak boros, tapi kalau digunakan masih nyaman. Terus apalagi ya, menurut saya itu tadi hal-hal pengalaman yang pernah saya pakai. Jadi ini bener-bener bandel banget ya, iPhone ini bener-bener bandel, bener-bener apa ya, sangat rekomen. Apalagi kalau misal kalian teman-teman belum pernah menggunakan iPhone dan ingin mencoba iPhone yang murah terus bandel, kalian bisa cobain ini iPhone XR ya, bisa cobain ini. Terus nanti kalau sudah punya experience lebih, mungkin bisa upgrade ke iPhone yang lebih tinggi kayak itu teman-teman. Cuma memang ada beberapa kekurangan di iPhone ini ya. Jadi kekurangan yang pertama yang jelas teman-teman bisa lihat di belakang di sini ya. Di sini tuh belum ada kamera yang namanya ultrawide. Jadi kameranya masih satu teman-teman, masih satu saja. Jadi dia hanya punya satu kamera. Tapi meskipun satu kamera, untuk settingan di kameranya itu menurut saya sangat luar biasa dibandingkan dengan HP sekelasnya, sekelas di harganya kayak gitu teman-teman. Nah ini untuk settingannya seperti ini teman-teman, sangat luar biasa, bisa mencapai berapa itu? Bisa mencapai 4K 60 fps nih, paling bawah ini. Gila nggak tuh? Ini HP jadul, HP lama, tetapi meskipun kameranya cuma satu, dia bisa merekam sampai 4K 60 fps. Sekarang Android mana yang harganya 3 jutaan? Ya ini kan sekarang harganya 3 jutaan ya. 3 jutaan yang bisa merekam video sampai dengan 4K 60 fps. Silakan cari. Kalau misal masalah foto, nah kalau untuk foto di sini ya biasa-biasa aja lah ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk masalah foto ya lumayan lah ya, sekelas iPhone di tahun 2018. Mungkin kalau dengan Android di tahun sekarang mid range dengan harga serupa mungkin akan kalah untuk foto di low lag-nya. Tetapi kalau untuk video dijamin ini nggak bakalan kalah. Terus kemudian juga HP ini teman-teman, ini menemani saya dalam membuat konten-konten yang tentunya sangat berguna. Ini juga saya gunakan untuk membuat ini teman-teman. Nah ini ada akun ini, saya gunakan untuk membangun akun ini teman-teman. Ini membangun ini. Kalau misal teman-teman lihat di TikTok dan Instagram juga ada. Jadi HP XR ini, iPhone XR ini juga saya gunakan untuk membangun akun itu dari nol ya, dari nol follower sampai dengan ini. Sekarang followernya sudah berapa nih? Sekarang sudah mencapai ini berapa ini? 100 berapa? 102 ya? 103. Mencapai 103.000. Nah ini teman-teman, kayak gini. Itu nggak bisa, yaitu. Jadi misal teman-teman membutuhkan membutuhkan handphone yang misal buat konten sekaligus ngedit ya, itu teman-teman bisa menggunakan ini iPhone XR ini. Misal memang niatnya serius ya, dan kualitas gambarnya tidak terlalu jomplang, tidak terlalu buruk lah ibaratnya, teman-teman bisa menggunakan iPhone ini untuk membuat konten harian atau konten apapun itu informatif, itu bisa sangat rekomendasi ini. Ya memang nanti ketika ngedit, ketika kebanyakan layer atau overlay akan agak panas, tetapi ini menurut saya masih sangat rekomendasi digunakan di tahun 2025. Tergantung teman-teman itu penggunanya seperti apa. Tetapi kalau untuk pemula, ini sangat rekomendasi teman-teman. Oke?
mungkin itu sedikit ya cerita atau curhatan saya mengenai iPhone XR ini. Sebagai pengguna iPhone XR dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dan masih saya gunakan juga nih di tahun 2025. Kayak gitu teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman jika ingin bertanya-tanya atau ingin memberikan komentar, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa seperti biasa, subscribe itu gratis. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas. Dadah.